Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran pembiayaan peer-to-peer lending atau pinjaman daring secara kumulatif mencapai 90,99 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat 22,16% secara tahunan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat kenaikan penyaluran pembiayaan di industri pinjaman dari sepanjang Januari hingga September 2025 naik 22,16% secara tahunan menjadi 90,99 triliun rupiah. Namun demikian, OJK juga mencatat kenaikan tingkat pinjaman macet di industri pinjaman daring khususnya di kalangan generasi muda. Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran pembiayaan peer-to-peer lending atau pinjaman daring secara kumulatif mencapai 90,99 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat 22,16% secara tahunan. Seturut dengan peningkatan penyaluran, OJK juga mencatat tingkat wan prestasi 90 hari atau kredit macet di industri pinjaman daring juga meningkat pada periode Januari hingga September. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK Agusman menyatakan, berdasarkan data OJK, TWP 90 pada September 2025 mencapai 2,82% atau naik dari posisi September 2024 yang sebesar 2,38%. Sementara itu, pada industri pinjaman daring atau PINDAR, outstanding pembiayaan pada September 2025 tumbuh 22,16% year on year dengan nilai nominal sebesar 90,99 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP 90 berada di posisi 2,82%. Terkait pinjaman macet di industri PINDAR, OJK mencatat jumlah peminjam di bawah usia 19 tahun yang menghadapi pinjaman macet mencapai 21.774 akun per akhir semester 1 2025. Jumlah ini melonjak signifikan dari 2.521 akun per akhir semester 1 2024. Selain itu, pinjaman macet dari peminjam di rentang usia 19 hingga 34 tahun juga meningkat, di mana per akhir semester 1 2025 terjadi karena kenaikan jumlah akun pinjaman macet sebesar 54,4% secara tahunan menjadi 438.707 akun. Agusman menilai peningkatan kredit macet di kalangan peminjam usia muda disebabkan rendahnya literasi dan kesadaran pengelolaan keuangan di kalangan generasi muda. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan penyaluran pinjaman daring meningkat, potensi gagal bayar menguat, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Yasmin Melia Sembiring. Beliau adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau FPI. Kemudian juga ada Mas Destar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Langsung saja kita sapa. Halo Bu Yasmin, apa kabar? Halo Mas Pras, apa kabar? Semoga sehat selalu. Baik, terima kasih juga Mas Destar, apa kabar? Sehat Mas Pras, salam sehat. Baik, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin review dari Bu Yasmin nih. Seperti apa sih kondisi dari industri pendanaan saat ini? Begitu, apakah memang ya tantangan ini justru semakin meningkat atau sudah termitigasi dengan baik begitu? Bu Yasmin, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Pras. Dari AFPI ya, kami memandang bahwa di 2025 ini terdapat peningkatan penyaluran. Itu adalah tren yang positif, Mas. Data OJK menunjukkan bahwa September 2025 penyaluran pinjaman daring itu mencapai 90,99 triliun, yaitu tumbuh sekitar 22,16% year on year. Ini tentu saja menandakan PINDAR itu tetap dibutuhkan masyarakat dan UMKM, terutama yang underbanked dan underserved, target market utama kami, sebagai akses pembiayaan yang cepat dan mudah. Namun tentu saja pertumbuhan bukan hanya soal volume. Kami itu juga terus mengimbau anggota untuk memperkuat kredit scoring dan manajemen risiko agar peningkatan penyalurannya tetap berkualitas dan tidak mengorbankan kesehatan portfolio. Baik, nah dengan kondisi seperti yang terjadi saat ini, bagaimana Anda melihat tingkat inklusi keuangannya begitu, Bu Yasmin? Oke, Indonesia itu masih memiliki sekitar 132 juta individu dan 46 juta UMKM yang masuk kategori yang perlu dilayani karena underbanked dan underserved.
kami dari Pindar itu hadir mengisi celah tersebut dengan memanfaatkan teknologi untuk penilaian kredit yang lebih akurat, prosesnya cepat, dan jangkauan yang lebih luas. Jadi kami siap, Mas Pras, mendukung target inklusi keuangan yang ditetapkan pemerintah sebesar 98% pada tahun 2045. Sekali lagi, bagi AFPI dan industri Pindar, pertumbuhan industri itu bukan hanya soal penyaluran, Iya. tapi bagaimana Pindar terus memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan berkontribusi pada ekonomi masyarakat. Baik, nah Mas Tesar, lantas bagaimana pandangan dari Anda begitu melihat pinjaman daring yang semakin meningkat begitu di tengah kondisi saat ini tadi disampaikan generasi muda ini menjadi perhatian concern juga begitu ya dari otoritas jasa keuangan. Anda melihat memang ada sudah ya pergeseran lifestyle masyarakat terkait dengan Pindar, penggunaannya untuk kepentingan lain-lain atau seperti apa sih saat ini? Ya, betul Mas Pras. Jadi Pindar ini menjadi lifestyle baru sama anak-anak Gen Z dan Alpha ya mungkin ya, sehingga mereka bisa mengakses atau membeli barang ya lewat pendanaan lewat Pindar ya. Dan memang ini perlu literasi, benar sekali ya, jadi literasi di anak-anak muda ini perlu dipasifkan sehingga mereka lebih bijak dalam menggunakan aplikasi ini. Tapi di lain sisi UMKM juga perlu disadarkan bahwa jika mereka butuh modal, mereka bisa mengakses walaupun bisa lewat perbankan juga bisa lewat aplikasi Pindar. Namun tentu kita juga pilih gitu ya, mana UMKM yang benar-benar produktif, jangan sampai penggunaan dana ini dipakai untuk penggunaan produktif. Seperti itu Mas Pras. Baik. Nah, kalau kita melihat dengan kondisi pinjaman daring yang meningkat begitu ya Mas Tesar, lantas kaitannya dengan antitesis terhadap perilaku meminjam uang ke lembaga keuangan konvensional seperti perbankan ini, Anda melihat posisinya seperti apa nih Mas Tesar? Iya, memang sebenarnya ini tidak saling kompetisi ya antara perbankan dengan Pindar. Karena Pindar memang relatif jauh lebih cepat dan tanpa agunan gitu ya. Selama misalkan di perbankan mungkin mereka butuh agunan dan juga harus bankable gitu ya. Jadi kalau saya ini saling kompetisi, itu kenapa tadi saya tekankan mungkin untuk para pelaku atau pemilik platform Pindar mungkin mulai bisa menyasar gitu ya pemilik mikro UMKM gitu atau pengusaha-pengusaha muda gitu ya. Memang mereka sebenarnya butuh modal gitu ya. Cuman mereka mungkin agak takut gitu ya, mungkin menggunakan Pindar gitu ya, mungkin terkesan nanti misalkan bunganya jauh lebih besar atau seperti apa gitu ya. Mungkin ini juga perlu edukasi ke para pelaku UMKM sehingga nanti bisa jadi banyak pelaku UMKM juga dibantu atau bisa lebih bantu usahanya jika menggunakan Pindar ini. Seperti itu Mas Frans. Baik. Nah, kalau kita cermati dengan kondisi saat ini, adanya pelemahan daya beli masyarakat begitu ya, dari Bu Yasmin Affi sendiri melihat bagaimana korelasinya begitu dengan industri Pindar sendiri? Ya, baik Mas Pras. Memang kalau kata orang ya indis ekonomi gitu ya Mas Pras ya. Iya. Jadi penurunan daya beli kalau kami lihat dari trennya Mas memang tidak otomatis membuat permintaan pinjaman turun. Oke. Malah kami cermati nih dalam tekanan ekonomi seperti sekarang ini banyak rumah tangga dan pelaku usaha yang justru membutuhkan tambahan dana. Tapi bukan lagi untuk konsumsi gaya hidup ya. Kalau dulu mungkin banyak konsumsi gaya hidup, sekarang karakter permintaannya itu agak bergeser Mas. Iya. Memang banyak UMKM itu bersikap wait and see ya. Jadi pinjamannya digunakan secara sangat selektif. Biasanya itu untuk menutup cash flow, menjaga operasional, atau membeli stok secukupnya. Iya. Jadi yang kami amati permintaannya justru meningkat Mas. Nah, tapi ada tapinya nih Mas. Di industri kami memang approval rate-nya yang harus kami jaga Mas. Jadi approval rate-nya itu tidak boleh longgar, jangan hanya karena permintaan meningkat terus semuanya di-approve gitu ya Mas ya. Betul. Karena kita harus amati juga dalam kondisi daya beli melemah, penyelenggara itu harus lebih berhati-hati agar tidak terjadi lonjakan kredit macet. Jadi mungkin kesimpulannya Mas, permintaannya boleh bertambah, tapi analisa resikonya itu harus makin ketat demi menjaga kesehatan industri. Jadi yang di-approve adalah orang yang benar-benar dapat terlihat mempunyai kemampuan membayar. Itu dia. Seperti itu, Mas. Selektif lah ya, begitu yang akan dilakukan ya oleh teman-teman di Pindar begitu. Baik, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Seperti apa sih mungkin kalau kita bicara mengenai segmentasi konsumennya, kemudian strategi untuk menyikapi peningkatan dari demand yang ada di masyarakat saat ini. Meskipun tadi ada tahanan dari daya beli masyarakat, kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Bu Yasmin dan juga Mas Tesar dan pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Yasmin Melia Sembiring, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, kemudian Mas Destar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Baik, ya dengan beberapa informasi yang tadi sudah diupdate begitu ya dari teman-teman FPI, kemudian bagaimana sisi lain begitu ya dari perkembangan dunia digital saat ini, lantas bagaimana dengan segmentasi dari pengguna Pindar sendiri Bu, yang mungkin bisa disampaikan oleh Bu Yasmin ya terkait dengan kondisi saat ini, segmentasinya tuh masyarakat yang bagaimana saat ini, kemudian bagaimana strateginya untuk bisa menjaga ya pertumbuhan akan tetap positif nih paling tidak sampai dengan akhir tahun 2025 Bu, silakan. Terima kasih Mas. Jadi segmentasi market kami itu memang sangat spesifik ya Mas ya. Terutama adalah individu dan UMKM yang underserved dan underbank. Jadi belum tersentuh layanan konvensional. Ada juga sebagian masyarakat yang kita bilang itu gig ekonomi. Jadi dia udah sangat familiar tuh dengan layanan digital. Ada juga sebagian yang seperti itu, tapi majority memang adalah yang underserved dan underbank. Makanya dengan segmen market seperti itu, tadi saya ingin melanjutkan statement Mas Destar yang sangat penting ya. Kami itu sering sekali literasi dan edukasi untuk memastikan bahwa pengguna kami ini paham apa yang dia gunakan, karena jangan sampai mereka juga nggak paham, bisa punya aksesnya tapi tidak memahami bagaimana cara menggunakan dan konsekuensinya. Jadi itu memang menjadi pilar paling penting dalam industri kami Mas, literasi dan edukasi. Itu kami sering sekali. Setiap tahun tuh ratusan kali kami lakukan secara industri, bahkan tahun lalu kami 4.000 kali melakukan literasi dan edukasi bersama-sama. Nah, kemudian kalau boleh saya tambahkan sedikit Mas, kalau kita lihat tadi dari data OJK, itu juga ada spesifik yang menyasar dengan sektor produktif UMKM ya. Itu sekitar 34,48% saat ini dari total outstanding industri. Jadi jumlah ini kelihatannya meningkat Mas dibanding bulan Agustus 2025 ya, yang tercatat sebesar 33,83%. Hal ini juga bagi kami menunjukkan adanya peningkatan permintaan dari sektor produktif. Memang pinjaman daring ini menjadi pilihan Mas Pras karena prosesnya kan cepat, fleksibel, dan mampu menilai kelayakan kredit dengan metode alternatif yang tidak selalu tersedia di lembaga keuangan konvensional. Iya, baik. Nah, lantas Mas Destar, bagaimana Anda melihat tren yang positif ini bisa dimanfaatkan dengan optimal juga bagi industri, kemudian masyarakat juga terliterasi dan teredukasi dengan semakin baik dengan penggunaan layanan-layanan digital di sektor keuangan ini? Ya, jadi memang tingkat konsumtif masyarakat Indonesia memang cukup tinggi ya secara lifestyle. Artinya memang kalau secara data saya lihat pengguna Pindar ini banyak di kota besar gitu ya, dan juga malah di level menengah gitu ya. Sehingga memang mereka mungkin sangat adaptif dengan teknologi digital. Namun di lain sisi saya lihat penetrasi ke UMKM mungkin bisa lebih ditingkatkan gitu ya, mungkin bisa di atas 3% menurut hemat saya gitu ya. Karena sebetulnya yang untuk meningkatkan ekonomi kita adalah para pengusaha mikro ini ya, sehingga mereka bisa tumbuh. Di lain sisi mungkin saya bisa memberi masukan, bisa jadi platform Pindar ini bisa masuk ke ekosistem UMKM gitu ya, sehingga mereka nanti masuk sebagai tanda kutip ya, sebagai wali amanahnya gitu ya. Jadi sehingga jika ada kemacet gitu ya, ada kredit macet itu bisa masuk ke lewat ekosistem, tidak one by one. Itu seperti itu Mas. Baik. Nah, dengan kondisi tadi, Anda melihat seberapa optimis begitu bahwa pemahaman masyarakat akan semakin membaik ke depan Mas Destar? Adakah perlu mungkin juga keterlibatan pemerintah yang lebih jauh lagi begitu dengan dalam artian ya supaya mencegah lagi nih fraud lainnya begitu misalnya di industri Pindar? Iya, mungkin tahap registrasi mungkin agak lebih diperketat gitu ya, mungkin bisa menambahkan bukti-bukti laporan keuangan ya mungkin ya tidak untuk UMKM ya, sehingga potensi gagal bayar juga rendah. Tapi yang agak high risk memang untuk level-level anak-anak muda ya, yang mungkin penghasilannya belum stabil ya, jika mereka menggunakan aplikasi Pindar ini mungkin terjadi tingkat kegagalan bisa menjadi lebih tinggi dibanding konsumen yang memang sudah memiliki pekerjaan tetap. Mungkin itu juga perlu dipikirkan oleh pemilik platform Pindar ini Mas Pras. Baik. Nah, Bu Yasmin, ini catatan OJK ya, TWP 90
atau kredit macet pinjaman daring per September 2025 ini naik ya 2,82% dari September tahun lalu begitu. Nah, apa yang Anda bisa cermati dengan kondisi seperti saat ini dan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Tesar bahwa memang ya lagi-lagi literasi edukasi harus terus menerus dilakukan di masyarakat sehingga kesadaran mereka pada saat mereka juga meminjam ada kewajiban ternyata mereka harus juga ikut membayar begitu kan. Kemudian juga masyarakat tidak terjebak juga bahwa pinjaman daring ini bisa ya mungkin mengganggu cash flow ataupun keuangan mereka sendiri begitu, Bu Yasmin. Ya. Ya, makasih Mas Pras. Jadi memang secara keseluruhan tingkat TWP ini sebetulnya Mas Pras masih berada dalam batas yang ditetapkan OJK ya. Jadi di bawah 5% masih. Tapi kami noted memang mungkin terlihat ada sedikit peningkatan gitu ya Mas ya. Nah, sebetulnya di pinjaman daring ini kita ada beberapa line of defenses Mas. Mungkin mulai dari first line-nya tadi kalau Mas Tesar sudah sebutkan dengan baik KYC, CDD dan lain sebagainya itu kami terus tingkatkan. Sekarang kan kita juga pinjaman daring itu harus tanda tangan elektronik yang tersertifikasi jadi dari situ saja sudah dilihat ya ada liveness detection dan lain sebagainya. Kemudian di second line of defenses-nya juga kita tingkatkan credit scoring berbasis data dan teknologi termasuk alternatif data dan machine learning. Kami juga sekarang sudah masuk SLIC Mas. Jadi kalau tahun lalu kita belum ada di SLIC, sekarang kita juga sudah masuk SLIC. Jadi sebenarnya itu juga mempermudah databases-nya. Kemudian kita juga banyak bermitra. Tadi Mas Tesar juga sebutkan, baik saya catat itu tadi ekosistem UMKM biar bisa jadi wali amanah ya. Jadi kami juga rencana akan melakukan memperluas kemitraan baik dengan ekosistem digital maupun lembaga keuangan lewat channeling untuk penyaluran yang tepat sasaran. Yang nggak kalah penting itu juga industri itu memperkuat edukasi konsumen yang tadi disebutkan agar masyarakat makin mampu membedakan platform pindar legal dan pinjaman online ilegal. Jadi secara keseluruhan memang kami memandang dinamika yang perlu dicermati ada di TWP naik, tapi kami juga punya tadi beberapa pagar-pagar utama ya, dan kami selalu mengimbau seluruh penyelenggara pindar untuk terus menjaga kualitas kredit dengan memperketat kredit scoring, mengoptimalkan penggunaan data alternatif dalam menilai risiko, jadi TWP 90-nya bisa tetap terjaga dan terus membaik. Baik, itu dia beberapa upaya yang sudah dilakukan sehingga meskipun penyaluran pinjaman daring meningkat, tapi yang paling utama adalah potensi gagal bayarnya tidak mengalami peningkatan juga ya, ataupun mengalami penguatan sesuai dengan target, dan dalam artian ini bisa memberikan ya di satu sisi kebutuhan masyarakat yang memang membutuhkan dana secara cepat sehingga bisa menggerakkan lagi-lagi aktivitas ekonomi kita di masyarakat. Baik, Bu Yasmin, kemudian Mas Tesar, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Yasmin dan Mas Tesar. Terima kasih. Ya. Salam sehat Mas Pras, Mas Tesar, sampai berjumpa kembali. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.